Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya dakwah pada saat meruqyah. Saya akan bahas tentang masalah ini karena sangat penting untuk kita perhatikan, khususnya para peruqyah. Banyak di antara peruqyah tidak memperhatikan masalah dakwah, bahkan mengabaikan masalah dakwah, hanya sebatas baca Quran selesai, tapi dakwah tidak ada. Padahal salah satu sumber kesembuhan, bahkan kesembuhan ini bahkan kesembuhan yang total itu dikarenakan faktor dakwah. Jadi pada dasarnya orang yang berobat kepada kita untuk diruqyah, mereka bermasalah dalam hal penyakit. Mereka mempunyai permasalahan, yaitu mereka mempunyai penyakit yang diderita, baik penyakit fisik maupun penyakit non fisik, yaitu mental. Begitu. Nah, penyakit-penyakit yang mereka derita hakikatnya adalah ujian yang Allah berikan kepada mereka, untuk supaya mereka itu meningkatkan keimanan mereka di hadapan Allah SWT. Nah, tugas kita sebagai praktis peruqyah, selain kita mengobati fisik mereka akibat benturan, serangan daripada jin dan sihir, maka kita pun harus memperbaiki daripada mental mereka, daripada hati mereka. Kenapa? Karena kesembuhan seseorang itu terletak pada kesembuhan fisik dan kesembuhan hatinya. Apalagi kalau kasusnya itu adalah kasus orang yang terkena sihir berupa sihir mahabbah, dan kasusnya adalah orang-orang yang mempunyai kasus depresi ataupun orang-orang yang mempunyai keluhan permasalahan dalam hal kejiwaannya. Ini mesti pasti dan nasihat. Pengalaman saya ketika meruqyah itu kebanyakan memang orang-orang itu bermasalah cara pandangnya, bermasalah cara berpikirnya. Jadi mereka beranggapan bahwasanya penyakit itu bukan ujian, dan penyakit itu adalah sesuatu yang tidak enak, dan memberatkan. Ini harus dibalik pemikiran seperti ini. Harus kita pahamkan kepada pasien kita bahwasanya penyakit itu adalah rasa kasih sayang Allah kepada mereka atau kepada kita yang sakit. Tujuannya apa? Tujuannya ketika Allah berikan rasa sakit ataupun penyakit yang diderita, maka Allah harapkan mereka itu bersabar. Ketika bersabar, mereka akan mendapatkan pahala yang banyak. Dan juga sebagai kifarat dosa, sebagai penghapus dosa-dosa. Bahkan para sahabat dididik oleh Rasulullah SAW, yaitu guru yang paling hebat, yang paling mulia, mendidik para sahabatnya, sampai-sampai para sahabat itu menginginkan sakit. Ya Rasulullah, nggak apa-apa saya buta juga, ya Allah nggak apa-apa saya sakit juga, asalkan saya bisa bersabar kepada Allah SWT. Saya bersabar, sehingga dengan sabar ini pahala saya bisa banyak. Rasulullah sampai mendidik para sahabatnya, sampai-sampai para sahabat itu ingin dalam keadaan sakit terus. Kenapa? Karena ketika sakit dia akan bersabar. Ketika sabar maka pahalanya terus mengalir. Sementara para sahabat itu sangat luar biasa. Nah, ini mindset seperti ini harus ditanamkan kepada pasien-pasien kita. Jadi jangan sampai stres ketika ditimpa penyakit. Saya pernah punya pasien, seorang perwira tinggi TNI, mempunyai keluhan stres sampai kantong matanya itu besar. Dikarenakan kenapa? Tidak bisa tidur, memikirkan jabatan yang tidak naik-naik. Istrinya pun kasihan kepada bapaknya, suaminya. Ini suami saya tidak bisa tidur. Kenapa? Memikirkan jabatan yang tidak naik-naik, karena dia sudah tua, tapi jabatan tidak naik-naik. Itu sampai stres. Ketika saya nasihati tentang masalah qada dan qadar, takdir, tentang amanah dan sebagainya, saya fahamkan bahwasanya bapak ini ketika dikasih jabatan tuh ujian sebenarnya. Itu bukan kenikmatan, ujian. Bapak harus paham, itu ujian besar, karena bapak ketika naik jabatan pasti akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Mungkin Allah sengaja ditempokan jabatan bapak naik, takut bapak nggak bisa melaksanakannya. Itu kan rasa kasih sayang Allah supaya kita ini menjadi lebih baik lagi. Nah, ini mindset seperti ini harus ditanamkan kepada pasien-pasien kita.
Kalau dia sudah berlapang dada terhadap penyakitnya, bahkan dia senang ketika ditimpa penyakit, Masya Allah, ini akan mempermudah, mempercepat proses kesembuhan dia. Ketika sudah sakit fisiknya, hatinya pun sakit, ya tidak akan kelar-kelar. Tidak akan kelar-kelar. Nah ini perlu diperhatikan oleh peruqyah, terus nanti saya berdakwah. Sering memotivasi pasien kita untuk mereka tobat kepada Allah, untuk mereka itu supaya senantiasa bertakarub kepada Allah, dekat dengan Allah, jangan berburuk sangka kepada Allah, tanamkan dalam hati-hati mereka bahwasanya penyakit itu adalah rasa kasih sayang Allah kepada mereka. Penyakit itu adalah ujian yang Allah berikan supaya naik kualitas keimanan kita di hadapan Allah SWT. Sehingga ketika dia ditimpa penyakit itu, dia senang, bukan berputus asa, bukan sedih. Nah ini yang saya sering lakukan kepada pasien saya, apalagi pasien-pasien yang mempunyai riwayat ataupun mempunyai gangguan depresi baik disebabkan oleh gangguan jin ataupun bukan gangguan jin. Insya Allah dengan kita memperbaiki hatinya, akalnya, fisiknya, maka akan sehat semuanya. Jadi sumber kesehatan itu dua. Yang pertama adalah kesehatan fisik, jasad. Yang kedua adalah kesehatan ruh, yaitu hati. Ketika dua ini sehat, hatinya sehat, ruhnya sehat, fisiknya sehat, maka semuanya akan sehat dan akan cepat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.